Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ketua kelas, siapa yang hari ini tidak hadir? Nihil, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian himpunan, anggota himpunan, dan cara menyatakan himpunan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai macam-macam himpunan dan membuat diagram Venn. Ibu harap setelah pembelajaran hari ini, anak-anak ibu semua bisa memahami mengenai macam-macam himpunan dan cara membuat diagram Venn. Nah, macam himpunan yang pertama yang akan kita bahas yaitu himpunan berhingga. Apa itu pengertian himpunan berhingga? Himpunan berhingga adalah himpunan yang memiliki banyak anggotanya yang bisa dihitung. Misalnya contohnya itu P adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 10. Nah, jadi berapa himpunan ganjil antara 2 dan 10? Yaitu 3, 5, 7, 9. Jadi banyak anggota himpunan P sama dengan 4. Sekarang kita masuk ke macam himpunan yang kedua, yaitu himpunan tak berhingga. Apa itu himpunan tak berhingga? Himpunan yang memiliki anggotanya yang tidak bisa dihitung dan biasanya dilambangkan dengan notasi seperti ini. Kita masuk ke contoh ya. Contohnya A adalah himpunan bilangan yang lebih dari 3. Nah, jadi bilangan yang lebih dari 3 itu dimulai dari 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Karena himpunan ini tidak berhingga, jadi kita tulis titik-titik ya, karena tidak ada batasannya. Jadi banyaknya himpunan tak berhingga dari himpunan A adalah tak berhingga. Nah, macam himpunan yang ketiga yaitu himpunan kosong. Pengertian himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan bisa ditulis seperti kurung kerawal yang tidak ada anggotanya di dalam, atau dengan notasi seperti ini. Kita masuk ke contoh ya. Contohnya B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, karena yang kita ketahui bilangan ganjil itu tidak akan habis dibagi 2, maka himpunan B adalah himpunan kosong, atau bisa ditulis seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke macam himpunan yang keempat, apakah anak-anak ibu sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, kita lanjutkan ya ke macam himpunan yang keempat, yaitu himpunan semesta. Nah, pengertian himpunan semesta itu adalah himpunan yang semua anggota himpunannya yang sedang dibicarakan.
dan dilambangkan dengan huruf S besar. Oke, kita masuk ke contoh ya. Contohnya, tentukan himpunan semesta dari A 2, 4, 6, 8, 10. Nah, himpunan semesta dari himpunan A ini bisa jadi himpunan bilangan genap. Terus himpunan semestanya bisa bilangan asli. Terus bisa juga bilangan caca. Nah, inilah ada beberapa kemungkinan himpunan semesta dari himpunan A. Nah, kita masuk ke macam himpunan yang kelima, yaitu himpunan bagian. Pengertian himpunan bagian itu merupakan himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika semua anggota himpunan A itu menjadi anggota dari himpunan B, dan bisa ditulis A subset dari B. Contohnya, himpunan A-nya 1, 2, 3. Yang B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti anggota himpunan dari A ini merupakan juga anggota himpunan dari B. Jadi maka bisa ditulis dengan maka A subset dari B atau himpunan B memuat dari himpunan A. Nah, kita masuk contoh kedua dalam himpunan bagian. Ini cara menentukan banyaknya himpunan bagian. Contohnya, tentukan himpunan bagian dari A 2, 4, 6. Nah, himpunan bagian yang beranggotakan, nah jadi penyelesaiannya himpunan bagian A yang tidak memiliki anggota itu berarti himpunan kosong. Nah, kalau yang memiliki satu anggota yaitu 2, 4, 6. Yang memiliki 2 anggota yaitu 2, 4, 2, 6, 4, 6. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, kalau yang 3 anggota
2, 4, 6. Nah, jadi banyaknya anggota A atau NA sama dengan, berarti banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya anggota himpunan dari A itu adalah 8. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu mengenai diagram Venn. Yang akan Ibu bahas yang pertama itu mengenai bentuk-bentuk diagram Venn. Yang pertama itu himpunan yang berpotongan. Nah, himpunan yang berpotongan ini apabila anggota A dan B itu memiliki anggota yang sama. Contohnya, A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Yang B 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini anggota himpunan A dan B memiliki anggota yang sama kan, yaitu 5. Otomatis diagramnya itu berpotongan seperti ini. Nah, jadi karena himpunan A dan B memiliki anggota yang sama, jadi 5-nya diletakkan di antara himpunan A dan B. Nah, anggota himpunan A berapa saja? 1, 2, 3, 4. Nah, anggota himpunan B 6, 7, 8, 9. Nah, ini dikatakan berpotongan karena anggotanya sama. Nah, kita masuk ke yang bentuk kedua, yaitu himpunan saling lepas. Dikatakan himpunan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama, atau bisa ditulis dengan A saling lepas dengan himpunan B. Contohnya, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 5, 6, 7, 8. Nah, karena di anggota himpunan A dan B-nya tidak ada yang sama, jadi gambarnya itu saling lepas. Anggota A-nya ada 1, 2, 3, 4. Anggota B-nya 5, 6, 7, 8. Nah, ini dikatakan saling lepas karena tidak ada anggota yang sama. Nah, kita masuk ke bentuk diagram Venn yang ketiga, yaitu himpunan yang sama. Dikatakan himpunan yang sama ini jika anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B dan anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A. Contohnya, A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, karena anggota A dan B ini memiliki anggotanya yang sama, jadi kita digambarkan diagram Venn-nya cukup satu saja. Dan kita tulis A sama dengan B. Berarti anggotanya
1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita masuk ke bentuk yang keempat, itu himpunan bagian. Dikatakan himpunan bagian jika semua anggota himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Contohnya, himpunan A-nya 2, 4. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena himpunan A merupakan bagian dari B, nah diagram Venn-nya kita buat terlebih dahulu anggota himpunan A. Anggotanya 2 dan 4. Nah, anggota himpunan A ini otomatis dia memuat dalam himpunan B. Jadi, anggota dalam himpunan B-nya yang belum ditulis itu 1, 3, dan 5. Dan seperti inilah dikatakan himpunan bagian karena A memuat dalam himpunan B. Nah, Ibu akan kasih contoh cara membuat diagram Venn ya. Yang pertama, contohnya buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, himpunan P-nya 1, 3, 5, 7. Himpunan Q-nya 6, 7, 8. Nah, dari himpunan P dan Q memiliki anggota yang sama kan, yaitu 7. Jadi, gambar diagram Venn-nya itu karena dia ada yang sama, otomatis diagram Venn-nya itu berpotongan. Yang berpotongan itu adalah 7. Nah, anggota P itu 1, 3, 5, 7. Anggota Q 6, 7, 8. Nah, yang selebihnya itu diletakkan di luar dari lingkaran yang masih merupakan himpunan semesta. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Ibu sudah gambarkan soalnya itu dari diagram Venn di samping nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar anggotanya. Nah, ini sudah ada pertanyaan sampai D. Nah, coba anak-anak ibu semua sebutkan himpunan A itu anggotanya apa saja? 1, 1, terus 2, ya, 3, terus 4, 5. nah, benar. Kalau himpunan B anggotanya apa saja? 4, 5, 6, 7. Nah, kalau himpunan anggota S yang menjadi anggota A dan B, yaitu berarti irisan, yaitu 4, 4. 5. Nah, kalau himpunan anggota S yang menjadi anggota A atau B? 1, 2, 3, 6, 7. Nah, iya benar. Dan ini contoh yang kedua. Sudah paham anak-anak?
Sudah, Bu. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan diterima oleh anak-anak Ibu semua. Baiklah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai operasi suatu himpunan. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.